wajahnya tertunduk malu teman-teman, karena di waktu masa-masa dia hidup si sosok ini nggak melakukan sholat mas. Hah? Sarung? Buat apa? Apa sih maksudnya ya mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Family Laslos. Saya dari tim Laslos dan mas kameramen yaitu Mas Soto. Di sini saya akan melakukan penelusuran teman-teman. Dan saya mendapatkan banyak cerita ya dari masyarakat Mas Soto. Jadi saya dekat dengan permukiman dan banyak sekali warga yang diteror sama sosok mas. Jadi ada beberapa sosok yang masuk ke rumah warga, maksudnya masuk ke permukiman, dan dia itu kayak gimana ya, ngetuk-ngetuk pintu, terus dibuka itu nggak ada mas. Tapi kan sosoknya waktu dibuka pintunya nggak ada ya mas ya. Jadi si sosoknya hanya meninggalkan aroma mas. Ya mungkin kayak bau busuk, bau bunga, atau bau apa gitu, menyan, dan tanah kuburan juga. Dan katanya ya mas ya, pernah juga ada yang melihat keranda terbang mas di permukiman warga itu, larinya ke tempat ini. Jadi ini saya tuh nggak jauh dari saya waktu bertemu dengan sosok pocong yang saya cerita curhat hutang, tapi dia ketawa-tawa. Teman-teman pasti ingat ya, yang di irigasi. Dan ini saya nggak jauh, bahkan paling berjarak berapa meter aja. Dan memang banyak sekali sosok di tempat ini mas. Dan ini adalah salah satu peninggalan Belanda, jadi ya wajar aja kalau banyak sosok yang gentayangan di tempat ini, karena kalian tahu sendiri ya, zaman itu adalah zaman yang menyakitkan ya mas, yang menyedihkan bagi warga pribumi ya yang ada di tempat ini. Jadi banyak sekali korban yang berjatuhan mas, bahkan pernah ada juga tumbal kepala manusia mas. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin karena kan irigasi itu luas ya teman-teman. Buat pembuatan itu maksudnya? Ya jadi si apa ya, kayak tentara Belandanya tuh menghubungi kayak orang pintar yang ada di tempat ini. Jadi biar kita nggak diganggu dan biar pembuatannya itu berjalan lancar, itu syaratnya apa ya mbah, mungkin gitu ya. Oh ya, ini sosok yang penunggu sungai ini itu marah kalau mau dibuat bendungan tapi nggak dikasih sesajen gitu. Nah biar nggak marah itu gimana mbah? Biar nggak marah kamu harus kasih kepala manusia gitu. Dan kepala manusia kan nggak mungkin satu ya mas ya, katanya 2, 3 gitulah. Tapi si katanya, konon katanya mas ya, ini cuma ngasih 1, dan yang 2-nya itu atau 3-nya lah itu dikasih kepala kerbau. Jadi pernah ada orang yang nyari ikan di sini itu melihat ular berkepala kerbau atau ular berkepala lembu mas, sapi lah gitu ya, bertanduk. Jadi mungkin ini adalah ada sangkut pautnya dengan si sesajen kepala sapi itu mas. Iya, itu kepala orangnya tuh saya nggak tahu itu dapetnya dari mana ya teman-teman ya. Jadi saya hanya mendengarkan cerita dari warga, karena memang ini dibangun zaman Belanda ya, untuk memenuhi syarat agar pembangunan ini lancar, nggak diganggu. Itu syaratnya seperti itu teman-teman. Dan ada juga para pekerja yang berjatuhan mas saat pembangunan ini, karena nggak dikasih makan loh teman-teman. Nggak dikasih makan, cuma apa, ubi gitu mas, kasihan kan. Dan astagfirullahaladzim, ada suara perempuan menangis kencang banget mas. Siapa ini? Iya bapak ini, saya juga dengar bapak ini. Hadir Pak Wujud, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara perempuan menangis mas. Allahu Akbar. Wujud aslimu. Aku di sini penelusuran, bukan mas mengganggumu. Tolong jangan ganggu aku. Keluar. Allahu Akbar. Kenapa mama nih? Dia kayak mengirimkan balasan mas untuk kita mas, karena menurut mereka kita mengganggu mas.
Duh, ini kalau kita sendirian di sini tuh nggak beres mas. Kita harus cepat-cepat mas. Astagfirullahaladzim. Aku orang ganggu. Aku nggak ganggu. Kalau berani silakan tunjukkan wujudmu di kamera. Keluar. Allah. Nyanyi mas, nyanyi mas. Astagfirullahaladzim. Udah aku sakit mas. Nyanyi dia mas. Stop, stop, jangan ganggu saya, stop. Stop, stop. Allah. Alhamdulillah. Bener-bener mas. Ini berisik banget dan nyanyi mas. Allah Akbar. Itu mas. Dari sana mas. Dari sana. Tadi di situ mas. Astagfirullah. Ini banyak sekali sosok memang mas penunggu area ini. Tadi terdengar suara perempuan menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau datang mas. Ada yang mau datang ini. Iya ada yang mau datang mas. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Tunjukkan wujudmu. Allahu Akbar mas. Ada asap putih mas. Asap putih di pohon pisang mas. Pohon pisang mas. Allahu Akbar. Bukan asap putih. Ini asap putih yang jadi pocong mas. Allahu Akbar. Pocong ini mas. Pocong ini mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mukanya mas. Mukanya mas kelihatan tulang mas. Kelihatan tulang mas. Mukanya mas. Kelihatan tulang mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mas? Muka kelihatan tulang sama itunya agak sedikit merah-merah berdarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dalam banget mas. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, assalamualaikum sedulurku. Allahu Akbar. Mukanya mas. Mukanya tulang, tinggal tulang. Agak sedikit merah berdarah ya teman-teman. Ini tapi bukan pocong yang waktu itu curhat ya mas ya. Punten, assalamualaikum. Siapa ini ya? Nggak ingat nama ya? Bukan. Ada maksud tujuan apa ada di sini ya? Dan ada maksud tujuan apa dengan mewujudkan diri? Apakah ada yang bisa saya bantu? Apa yang ingin kamu sampaikan? Silahkan sampaikan. Allahu Akbar. Menangis dia mas, menangis mas. Sepertinya sedih sekali kamu. Apa yang kamu rasakan silahkan ungkapkan saja. Semoga saya bisa membantu. Allahu Akbar. Katanya kelam sekali di masa lalunya mas. Tapi saya nggak tahu tuh kelamnya kelam yang bagaimana. Coba ceritakan. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mas. Malu dia mas. Tuh. Wajahnya tertunduk malu teman-teman karena di waktu masa-masa dia hidup si sosok ini nggak melakukan sholat mas. Jadi waktu dia meninggal dia mendapatkan siksaan dan dia merasa malu dan merasa ingin bertobat tapi terlambat mas. Jadi dia menyesali semua itu, dia tertunduk malu mas. Tuh. Nggak usah disesali, semuanya udah terjadi. Dia tuh meninggalnya di sini mas. Dia tuh meninggalnya di area ini. Punten saya mau bertanya, mohon maaf ya ini menyangkut masa lalu. Meninggalnya kenapa ya? Allahu Akbar. Dia adalah salah satu pekerja mas pembuatan irigasi ini, tapi dia bukan dijadikan tumbal ya, katanya dia kelaparan ini mas, kelaparan
Terus saking nggak kuatnya nih, jadi dia meninggal mas. Nah, zaman itu memang menyakitkan sekali, saya paham. Mungkin kamu berat menerima ini dan kamu menyesal karena sewaktu kamu hidup kamu nggak melakukan sholat. Mohon maaf ya, yang sudah biar sudah. Sekarang kamu terima apa yang kamu perbuat sewaktu di dunia, dan nggak cuma kamu pasti ada temannya lagi yang seperti itu. Jadi nggak usah disesali. Sekarang mendingan kamu pergi dari tempat ini. Bukan maksud saya mengusir, tapi karena memang ini nggak layak jadi tempat buat kamu. Ya memang kamu masa hidupnya tuh terakhirnya di sini, tapi karena ini tempat manusia, jadi kamu beda alam, kamu mending pergi aja dari sini, terima kenyataan. Iya, jadi kamu terima kenyataan aja gitu, terima kenyataan untuk kayak gimana ya, biarlah yang udah tuh udah. Jadi kamu pergi tinggal di tempat ini, semoga kamu lebih tenang gitu aja, udah nggak usah disesali. Memang udah seperti itu, memang ya apa yang kamu tanam ya itu yang kamu ambil hasilnya, nggak usah malu. Semua orang punya sisi yang jelek ya, mohon maaf ya, tersendiri gitu. Hah? Kamu mau pergi tapi dengan satu syarat. Apa itu, coba katakan? Hah? Sarung? Buat apa? Apa sih maksudnya ya mas? Saya nggak ada sarung. Hah? Mas Oto ada sarung nggak mas? Yang tadi buat sholat isya mas? Yang dibawa? Coba bawa sini mas. Bawa sini coba. Apa sih maksudnya nih minta sarung mas? Buat apa sih bapak nih? Itu juga nggak tahu. Ini di sarung. Kamu mau buat apa? Mau buat apa ini sarungnya? Astagfirullahaladzim. Dia tuh ingin sekali sholat mas. Jadi dia menginginkan sarung ini untuk dipakai mas. Jadi kalau dia udah pergi dari tempat ini, dia tuh dalam berkostum ini, maksudnya berpakaian sarung. Jadi outfit dia tuh ada sarungnya gitu teman-teman. Oke, saya akan turutin apa yang kamu mau. Ini ikhlas mas untuk dibawa sama si pocong ini? Gimana dong? Kamu urusnya sama kameramen saya loh. Kalau mau bapak ini mau beliin nggak bapak? Nggak apa-apa lah, paling 50.000 udah dapat mas. Nanti saya beliin mas, tenang, nggak apa-apa. Siap, siap, siap. Jadi kamu saya turutin apa yang kamu mau, tapi kamu tinggal di tempat ini ya. Kasihan warga yang mau beraktivitas ke sini takut karena merasa terganggu dengan keberadaan kalian ya. Tapi ada benernya juga sih kalau kamu yang diinginkan sarung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bisa dong. Yes, ganteng lah, keren. Pak. Itu pernah dipakai baru. Emang dia mau pergi bapak? Mau mas, katanya kan dari dia mau pergi dengan syarat minta dipakein sarung. Oke? Saya udah turutin kamu. Saya udah kasih sarung. Bawa aja. Nanti saya ganti ke Mas Woto. Bawa asal itu yang bisa buat kamu pergi dari tempat ini. Semoga tenang, saya doakan ya. Bawa aja nggak apa-apa, ikhlas. Jangan mempermasalahkan sarung harga 50.000. Yang penting sekarang kamu bisa apa mas, manggil mas?
Yang penting kamu sekarang bisa pergi dengan tenang, dan mohon maaf ya, dan pernah sesekali kamu balik. Maksudnya kalau kamu kembali ke sini lagi, kenapa Mas? Bukan saya mengusir, jangan mengganggu kameramen. Jadi lebih baik kamu memang tinggal di tempat ini karena ini tempat manusia. Kamu pergi ke alam kamu, ini saya doakan ya. Enggak, saya nggak ngusir, santai. Saya nggak ngusir. Saya udah bonusin sarung buat kamu. Bawa aja nggak apa-apa, nggak usah diperhitungkan masalah sarung 50.000. Sekarang pergi dengan tenang dan balik lagi. Kalau kamu balik lagi, lihat apa yang terjadi. Benar, saya nggak bohong. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Pasti saya akan doakan kamu terus, oke? Jangan pikir masa lalu kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini didoakan udah pergi ya teman-teman. Tadi di sini si sosoknya minta dipakein sarung karena semasa hidupnya dia nggak pernah melakukan sholat, jadi dia itu merasakan malu. Tadi dia sedikit nunduk, yang mukanya murung. Memang banyak sekali sosok di area bendungan ini teman-teman, atau irigasi, karena memang pembuatannya udah lama banget dari zaman Belanda, jadi nggak heran sih. Dan lumayan tenaganya habis Mas, capek. Kita bisa lanjut besok ya, gimana? Setuju Mas? Setuju ya teman-teman, udah capek banget ini aku. Mungkin besok bisa dilanjutkan lagi ya teman-teman. Kalau ada waktu dan saya diberi kesehatan, saya pasti akan melanjutkan lagi di tempat ini teman-teman. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan dari saya sama Mas kameramen juga. Terima kasih selama ini udah mendukung saya dan sudah support channel family, sehingga kita udah sampai di titik yang lagi kita rasain. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.